Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita senantiasa berkumpul dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di akhirat juga di tempat yang terbaik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan masih terkait kalian adab terhadap kedua orang tua. Sekarang poin yang ke-9 nih. Ziyaratu qabrihima ba'da mautihima. Menziarahi kubur keduanya sesudah keduanya meninggal dunia. Jadi berziarah, menziarahi kubur itu suatu yang disyariatkan, bukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Soalnya di tengah-tengah kita ini ada sesuatu yang kita lihat itu bertentangan. Yang satu sangat mengagumkan kuburan, yang satunya anti kuburan. Yang satu berlebih-lebihan di dalam masalah kuburan, yang satunya tidak. Yang satunya semangat ziarah kubur, yang satunya gak tahu ziarah belas. Sehingga seakan-akan bagi dia tidak ada syariatnya ziarah kubur. Ya, semoga kita yang tengah-tengah, mensikapi kubur ya tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu meremehkan. Terkait dengan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggalnya, maka kita disyariatkan untuk menziarahi kuburnya. Kubur orang tua kita, bukan kuburan orang tua orang lain. Karena ada orang yang semangat ziarah ke kuburan orang lain, kuburannya bapak emak ini gak tahu diziarahi. Sampai ado-ado, sampai biaya dan sebagainya. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Zaron Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, pernah menziarahi kubur ibunya. Fabaka, lalu beliau menangis. Wa abka man haulahu. Wa abka, dan menangislah man haulahu, orang-orang haulahu yang ada di sekitarnya, sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ista'zantu Rabbi, aku meminta izin Rabbi kepada Tuhanku, fi an astaghfirolaha, agar aku mintakan ampunan laha untuknya, untuk ibunya Nabi. Falam yu'dzan li,
namun tidak diizinkan untukku meminta ampunan untuk ibuku. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Wasta'dzantuhu, dan aku meminta izin kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi an azura qabraha, untuk menziarahi kuburnya. Fa'udhinali, dan aku diberikan izin untuk menziarahi kuburnya. Fazuru, oleh karena itu berziarahlah kalian al-kuburo. Berziarahlah kalian ke kuburan. Ziarailah kubur. Fa innaha tudzakirul mauta. Fa inna, karena sesungguhnya dia tudzakirul mauta. Menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Ya wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswah kita, pernah menziarahi kuburan ibunya. Ya, Rasulullah SAW ketika masih usia berapa? 2 tahun ya, ibunya meninggal dunia. Dikubur di mana itu? Lali aku. Makwah. Oh, enggak, orang di Mekah. Ya, pokoknya di luar Mekah. Gitu. Jadi Nabi SAW pernah menziarahi kuburnya. Artinya berarti ziarah kubur itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Menziarah kubur itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah SAW menangis, maka orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabatnya, sahabat beliau juga menangis melihat orang yang dicintainya bersedih, menangis, maka sahabat-sahabat juga ikut menangis. Kok Rasulullah menangis? Kayak nggak terima tidak. Ini manusiawi. Menangis itu suatu yang alami, yang manusiawi. Ketika dia merasakan kesedihan, maka dia akan menangis. Atau merasakan sangat gembira, dia akan menangis. Itu manusiawi. Bukan berarti dia nggak rela dengan kematian ibunya, tidak. Ya, ketika mengingat suatu peristiwa yang sedih, dia menangis. Itu siapa saja bisa mengalami, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi bukan karena nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas kematian si ibu, tapi ini manusiawi. Dan orang yang gagah perkasa itu bukan orang yang tidak pernah menangis. Ya. Walaupun dia gagah perkasa, otot kawat balung besi, tetap saja dia manusia seperti yang lainnya. Jadi bukan rocker aja yang manusia. Rasulullah SAW juga manusia seperti biasa. Karena Rasulullah SAW itu manusia, maka tidak boleh disembah. Ya, tidak boleh disembah. Ya. Jadi sisi kemanusiaan Rasulullah SAW muncul karena suatu kesedihan, mengingat ibunya dan sebagainya, beliau menangis. Dan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, merasakan orang yang cintainya menangis, juga ikut terbawa, ikut menangis, merasakan kesedihan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kenapa beliau sampai menangis. Kata Rasulullah, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha. Aku minta izin kepada Allah. Ya, aku minta izin memintakan ampunan untuk ibu. Falam yu'dzanli. Namun Allah tidak mengizinkan. Kenapa Allah tidak mengizinkan? Ya, saya jawab. Kalau saya jawab bisa rame. Ya kan? Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya. Fa'udhinali. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Rasulullah SAW meminta kepada Allah, meminta ampunan untuk ibunya, Allah tidak mengizinkan. Ketika Rasulullah SAW meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan fazurul kubur. Oleh karena itu ziarahlah kubur, ziarahilah kubur oleh kalian semua.
Perintah Rasulullah SAW untuk menziarahi kubur. Fa innaha tudzakirul mauta, karena sesungguhnya berziarah kubur itu bisa mengingatkan kematian. Ini diantara tujuan ziarah kubur. Selain mendoakan kepada si mayit, seperti Rasulullah SAW ingin mendoakan ibunya, tapi dilarang oleh Allah. Ya, juga ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kematian. Mengingatkan kepada kematian. Bahwasanya dengan ingat kepada kematian, maka kita akan lebih bisa bertakwa. Ya, mengingat kematian akan menjadikan kita lebih bertakwa. Akan mempersiapkan diri bekal kematian dengan menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Memperbanyak bekal karena kita juga akan mati. Harus dipersiapkan bekalnya. Kita akan sampai pada perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan sini dari sini ke Malaysia saja kita berbekal. Kita mau bepergian perjalanan ke Surabaya, ke Jakarta, sehari saja kita berbekal. Bagaimana kalau perjalanan yang sangat jauh? Nabi Adam dengan sekarang itu berapa tahun? Atau nggak usah Nabi Adam? Para sahabat Nabi, Rasulullah meninggal dunia dengan sekarang berapa tahun? 1000? Sing bener sing di? Ya pokoknya 1000-an lebih. Itu masih di kuburan, masih di alam kubur. Masih di alam kubur. Sudah sebegitu lamanya. Belum sampai kiamat itu. Ya, artinya ini perjalanan yang sangat panjang. Kita ingat kematian itu akan melahirkan semangat untuk berbekal. Ya, semakin taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah tujuan kita ziarah kubur. Selain mendoakan siapa? Ahli kubur. Dan tentu yang layak untuk kita doakan tentu saja orang tua kita. Ini yang lebih layak untuk kita doakan, bukan orang lain. Ya, bukan karena orang lain secara umum saja ketika masuk kubur, assalamualaikum ya ahla diyar gitu. Ya, keselamatan untuk kalian semua penghuni kubur. Saya mendoakan secara khusus supaya diampuni dosa-dosanya. Kenapa kita jauh-jauh ziarah ke sana kemari dengan biaya yang kadang-kadang kita nggak tahu ini kuburan ini siapa? Ya, jangan-jangan benar dalam ziarahnya sampai ke tujuannya benar, tapi tujuannya nanti malah salah, gitu ya. Mestinya mendoakan siapa penghuni kubur, malah minta didoakan sama penghuni kubur. Ya Pak Dul, nyuwun sewu kalau tepi-tepi dugi datang mriki Pak Dul, badhe nyalokno petinggi. Mbok yo dung jenengan dongakno. Ya, kita harus mintakan ampunan, berdoa untuk ahli kubur yang sudah tidak bisa berdoa. Ya. Tidak bisa berdoa. Nah, yang lebih layak sekali lagi, yang lebih layak, lebih pantas, lebih berhak untuk mendapatkan doa-doa kita adalah keluarga kita, orang tua kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia. Walaupun didoakan dari rumah juga sampai gitu. Tapi dengan mendatangi kuburannya itu lebih terasa mantepnya gitu deh. Ya, lebih kita bersolawat kepada Nabi. Di sini sampai sekali solawat Allah berikan 10 solawat. Tapi kalau kita berkesempatan bisa datang ke sana, maka itu lebih baik menziarahi kuburan Nabi. Ya, bisa lebih dekat bersolawat, ya, berdoa, mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-10, adamu munadatil abi awil ummi bi ismihima. Tidak memanggil ayah atau ibu dengan nama keduanya saja. Ya, Bapak Ahmad celuk Mat wae. Ya. Jadi harus yang sopan. Panggil bapak, ayah, abi, umi, abah, ya, mama, pak mbok ya, sebenarnya memes, ebes,
Artinya ada panggilan. Ompliwetan ono siwo, ibu ya, simbo. Yang jelas ada panggilan kehormatan penghormatan kepada orang tua. Ojo dingoko culuk jenenge wae. Ya, culuk jenenge wae. Ini bukan adab di dalam Islam. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al Adabul Mufrad. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih mauqufan. Mauquf itu hadis yang sampai kepada sahabatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu annahu ra'a rajulaini. Bahwasanya Abu Hurairah pernah melihat rajulaini, dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata li ahadihima, kepada salah satu dari keduanya. Ma hadza minka. Apa hubungan orang ini darimu, denganmu? Qala, yang ditanya menjawab, abi, dia ayahku. Faqala, lalu Abu Hurairah berkata, la tusammihi bi ismi. Jangan kamu panggil dia dengan namanya. Wala tamshi amamahu. Wala tamshi, dan jangan kamu berjalan amamahu, di depannya. Jare wong Jawa gak sopan. Wala tajlis qablahu, wala tajlis qablahu, dan jangan kamu duduk mendahuluinya. Dan jangan kamu duduk mendahului orang tua. Ini adab yang disampaikan oleh muridnya Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pada poin ini, bagaimana kita bergaul dengan orang tua yang baik, yang sopan, yang dituntunkan agama. Satu, jangan nguku nyeluk jenenge wae. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak di sini? Nggak ada. Saya pernah mendapati, ya masih family. Si anak ini, anak yang masih perawan waktu sekarang sudah punya suami, punya anak. Kalau manggil bapaknya itu namanya saja. Bapaknya juga cuekai. Karena bapaknya merasa iku sudah diomongan nih jadi. Jadi refleksi bocah ini nyeluk bapaknya itu ya, katakanlah bapaknya jenenge Taram ngono ya, Ram ngono ya. Ram lah mangan Ram. Jadi pewenak ngono. Waktu saya tanyakan pada bapaknya, gak sama nulang gitu. Sampai gedene ngono jek nyeluk jenenge sampean ae. Kata bapaknya, "Nabi wis dadi omonganku." Jadi ternyata ceritanya itu ketika dia masih kecil itu pernah sakit anaknya itu. Lalu bapak ini ngomong, "Nah waras nduk, pan sampean waras wis gak usah celuk bapak ya wis." Loh, itu jadi doa. Ya, sepertinya diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Anaknya itu waras, sembuh, dan nggak pernah ada yang ngajarin manggil bapaknya itu namanya saja. Dia langsung panggil namanya aja. Bapak ya ora piye-piye wis dadi omongane. Ya ini salah bapak, ini nadare bapak. Dijabahi. Ya, itu jangan, mestinya si anak kalau sudah ngerti seperti itu ya, pokoknya ikut ngaji dan ngerti, mestinya harus dirubah. Kalau sampai-sampai masih manggil bapaknya dengan nama bapaknya saja, ya harus sekarang dirubah karena sudah tahu, ya harus dirubah. Jadi fungsinya memanggil nama dengan nama bapak, ibu itu adalah memuliakan orang tua, ya memuliakan orang tua. Di mana di dalam Islam orang tua itu harus dimuliakan. Di antara bentuk muliakan itu Islam memerintahkan untuk memanggil dengan nama, memanggil bapak itu dengan sebutan kedudukannya. Bapak yo bapak, emak yo emak. Jangan ngukur dipanggil namanya saja. Selain itu juga panggil, karena fungsinya seperti itu, maka jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ya, panggilan itu tidak baik. Karena cerita dengan temannya itu, opo memesku itu gini, opo sebeku itu gini. Wis wong tuane dirasani, dipanggil memes menisan,
ebes itu koyo tuwek ngono yo. Gitu. Ya itu kan enggak apa ya, enggak sesuai dengan tujuan Islam merintahkan supaya memanggil dengan nama kedudukannya orang tua. Gitu. Apalagi kalau orang tuanya lebih suka dipanggil ayah gitu. Ya cocok Pak tapi malah kadang-kadang malah gak ngulu. Jadi ada tetangga-tetangga yang kecil-kecil itu dulu manggilnya bapak. Begitu teman-temannya manggil ayah, itu bapak dipanggil ayah sampai isin. Cocok ayah tuh, sin. Gitu loh. Panggil ayah. Ikut temannya. Ya kadang-kadang asalnya nyeluk emak jadi nyeluk ibu. Wong tuane munggah kaji diceluk abah mbek umi. Ya gak apa-apa nek wong tuane padha seneng. Tapi kadang-kadang wong tua itu suka gitu. Ya orang tua kita kadang-kadang malah desa celuk abah, celuk umi gitu. Ya Allah alam. Gimana lah baiknya sing penting wong tua ridho seneng ora kaisinan gitu. Kita lanjutkan. Jadi selain dengan memanggil nama dengan nama sesuai dengan kedudukannya, misalnya kalau sekarang bapak itu terlalu umum, aku seneng panggil papa, justru apa-apa. Kalau papa itu jarang wong liya manggil bapak wong liya dengan papa gitu. Kecuali Cina. Kalau Cina celuk papa. Ya enggak apa-apa, yang penting kedudukannya orang tua senang gitu. Kemudian wala tamshi amamahum. Ini juga kita harus berusaha ketika kita berjalan dengan orang tua, maka usahakan tidak mendahului berjalan di depan orang tua. Orang tua kita ini semakin tua semakin lemah, ya. Jangan karena kelemahannya itu kemudian kita yang masih muda tidak menyadari, kemudian berjalan cepat-cepatan di depannya. Kita harus berusaha untuk berada di belakangnya atau di sampingnya untuk mengiringi orang tua. Demikian pula wala tajlis qablahu, jangan duduk mendahulunya ketika bersama-sama. Persilakan dulu orang tua untuk duduk baru duduk. Wallahu alam, ini sepertinya adab yang sangat baik yang sesuai dengan sopan santun orang Jawa. Kemudian selanjutnya adamul intisabi li ghairil walidain. Tidak menasabkan kepada selain kedua orang tuanya. Adamul intisab, tidak menasabkan li ghairil walidaini kepada selain kedua orang tua. Walaupun itu orang tua angkat, tidak boleh nasab pada orang tua angkat. Dan alhamdulillah di negeri kita ini perwalian ya dalam pernikahan itu tetap orang tuanya sendiri. Ya tetap orang tuanya sendiri. Karena kita kelak di akhirat itu akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Orang tua angkat ojo ngresulo. Meskipun Anda yang membesarkan si anak, tapi ajaran Islam menyuruh menasabkan anak itu dengan orang tua kandungnya. Bagaimana kalau dengan anak zina? Tidak boleh dinasabkan kepada bapak zinanya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Ya dinasabkan kepada ibunya. Makanya kalau nanti Mas Anton menikah, kebetulan calonnya anak pertama, tanya dulu, iki bapaknya temenan apa ora? Soalnya bapak zina nggak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi wali, ya. Jadi kalau anak yang lahir di luar nikah itu tidak diwalikan kepada bapak zinahnya, walaupun itu bapak apa jenenge? Bapak bapak biologis, walaupun itu bapak biologis, walaupun itu jelas-jelas bapak biologis, harus nasabkan kepada ibunya. Seandainya itu diwaleni ayah biologisnya, berarti apa itu perkawinannya atau pernikahannya tidak sah? Lah itu apa mau berzina terus? Kalau jika ada orang yang sudah terlanjur seperti itu, berarti harus kembali dikawin lagi atau nikah lagi. Iya, piye meneh laki ngerti yo. Jadi itu untuk nikah dengan anak pertama itu diperjelas sih. Ya, tapi yo teman-teman tidak tersinggung. Kalau nyuwun wali niki mawon wali hakim mawon Pak gitu. Ya.
kita teruskan. Jadi tidak boleh menasabkan kepada selain kedua orang tuanya. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu an. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la targhabu an abaikum. La targhabu, janganlah kalian membenci an abaikum, dari ayah-ayah kalian. Maksudnya ayah kandungnya. Faman raghiba an abihi, faman maka barang siapa raghiba yang benci an abihi, dari ayahnya, fahuwa kufrun, maka dia kafir. Maksudnya kafir di sini bukan kafir keluar Islam, tapi al kufru duna kufrin. Jadi kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kufur amali. Amalan perbuatan seperti ini termasuk perbuatan kufur. Ya. Dan ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Maka saelek-eleke wong tuwa, saelek-eleke bapak, tetap itu adalah bapak. Ya, karunia dari Allah, takdir Allah menakdirkan itu jadi bapakmu. Sak miskin-miskin orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Jangan kemudian gak dianggap. Cukup yang di sinetron saja yang demikian itu. Ya, dalam realita kita jangan seperti itu. Ya, sak jelek-jeleknya, sak miskin-miskinnya, sak mbah tengarani, ya, tetap harus diakui. Itu bapak kita. Kita lahir karena proses dia sama mak kita. Ya, itu sudah usaha orang tua kita sehingga ada kita. Walaupun nggak ngingoni, tetap itu adalah bapak kita. Jangan dibenci. Nggak boleh membenci orang tua. Berarti membenci takdir Allah namanya. Dia bapak kok, dia orang tua kok miskin, coba nasa kok. Ya. Gak boleh seperti itu. Gak boleh membenci orang tua. Ya. Jangan karena kondisi seorang isin nanti bapak nak goblok kok. Nah itu miangan pisan. Ngono belah kali gak jerakan. Nah, gak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jangan sampai cukup di sini terus saja yang begitu itu. Ya, kita jangan. Saelek-elek bapak kita tetap itu adalah bapak kita. Karena ada usaha bapak kita sehingga lahir kita. Walaupun dia membesarkan kita, mungkin kita dirawat oleh paman dan sebagainya, tetap harus binnya itu bin bapak. Ya, bin bapak. Tetap harus binnya itu bin bapak. Nah, tapi di sini bin itu gak pakai umum. Ya, gak pakai. Padahal itu harus seharusnya itu harus tetap dijaga. Ya, binnya itu. Seringkali kita itu menulis itu tanpa dikasih bin. Ya, dikasih bin. Sultan bin nyebut bapak Iwaisin sampean. Ya, ini enggak bisa. Soalnya digewadanan kadang-kadang sama anak-anak itu. Kalau kita waktu masih kecil itu ngidani koncone itu nyebut bapak itu. Makanya kemudian enggak disebut. Ya. Jadi sebut binnya bin jelas ini bapak. Saya gak keliru. Dokter Muhammad Khairi Jufri. Dokter Muhammad Khairi Jufri. Padahal Jufri itu bapaknya. Sehingga kadang-kadang orang keliru karena tidak ada binnya, kemudian keliru. Dokter Jepri. Ya, sudah merubah nama dari Jufri menjadi Jepri gitu. Ya karena itu. Kayak Ustadz Abdul Aziz Darji gitu. Karena tidak disebut binnya, orang-orang itu menyebutnya Ustadz Darji. Padahal Darji itu bapaknya. Nah, gitu. Kalau di Malaysia masih ini ya, Malaysia gitu, masih saya punya teman Abdul Jabbar itu selalu ditulis namanya Abdul Jabbar bin Sudin. Mesti binnya sebutannya bin Sudin. Jadi tidak boleh membenci bapak-bapak kita atau orang tua kita secara umum apapun kondisinya, dan karena membenci itu termasuk perbuatan yang kufur, dosa besar yang tidak boleh kita lakukan.
Biasanya karena membenci kondisi orang tua, akhirnya tidak mau menasabkan diri kepada orang tua, gak ngakoni. Bahkan seperti di sinetron orang tuanya datang itu pura-pura gak kenal. Naudzubillah min dzalik. Kita harus bangga dan bahagia dengan orang tua kita. Fa fi sahihaini an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Fa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala, ia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Manidda'a ila ghairi abihi. Manidda'a, barang siapa yang memanggil, ila ghairi, memanggil atau mengaku, ila ghairi abihi, kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui itu bukan ayahnya, annahu ghairu abihi, bahwasanya dia bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga atas dia haram, surga haram baginya. Sampai sedemikian ancamannya. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya sebagai ayahnya, padahal dia tahu kalau itu bukan ayahnya. Biasanya anak-anak yang dipupu itu biasanya, ya, karena dari kecil dididik sama sing mupu, gak dikenal gitu ya. Bapak dikelangan kadang-kadang. Lalu dibinkan dengan bapak pupunya, bapak yang ngangkat, jadi ngangkat anak gitu. Ya. Padahal kalau dia sudah besar, sudah tahu, maka tidak boleh dia teruskan itu. Ya, tidak boleh dia teruskan. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi. Padahal dia mengetahui bahwasanya dia bukan ayahnya. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga baginya haram. Ini perkara yang dijaga, karena Islam itu menjaga nasab, selain menjaga darah, menjaga akal, juga menjaga nasab. Kemarin disebutkan ya. Islam melarang kita berzina, karena itu merusak nasab, merusak kehormatan. Islam melarang kita minum khamr, karena itu merusak akal. Islam melarang menggunjing, karena itu merusak kehormatan. Mengadu domba itu merusak kehormatan. Islam melarang apa nih? Termasuk melarang menasabkan dengan yang bukan bapaknya, karena itu merusak nasab. Karena itu merusak nasab. Kalau untuk keamanan, untuk keamanan. Contohnya? Ya dulu kan kalau garis orang tuanya sudah ke PKI itu kan dia berkarir kan nggak bisa, kemudian diganti orang lain nasabnya, atau nama bin siapa gitu, selain ayahnya. Ya kalau kondisinya seperti itu ya tetap tidak boleh. Kalau kawin sini kan kawin sah, tidak dicatat di negara. Saya oleh gawe KTA, orang kakak. Ya itu. Di sini anehnya di sini, ketika zina dinasabkan ke bapak zinanya kalau menikah dengan ibunya. Tapi kalau nikah siri, hasil nikah siri malah gak boleh dinasabkan kepada ibunya. Nah itu. Ini kan aneh. Yang zina dinasabkan kepada bapak zinanya. Padahal semestinya tidak boleh. Artinya orang berzina lalu meteng terus nikah, itu nggak boleh dinasabkan anak hasil metengnya tadi itu, hasil zinanya itu kepada bapak yang menzinai. Itu jelas. Kemudian orang yang menikah, ada saksi yang menikahkan wali, ada saksi, ya, terpenuhi semua syarat-syarat rukunnya, sah secara agama. Tapi kemudian anak yang lahir dari pernikahan siri tidak diakui, tidak diakukan kepada bapaknya. Ini kan kuwalik namanya nih ya. Ini kan kuwalik. Harus bikin kakak itu binnya bin ibu. Gitu. Itu teman saya yang nikah siri begitu. Bikin kakak gak iso. Tapi saiki koyo iso.
Kalau istri di belakangnya nama suaminya enggak? Lah itu nggak boleh itu. Siti Suwanto. Gitu. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau wanita ini ya, harus dibinkan kepada bapaknya, bukan kepada suaminya. Ibu Bambang. Oh. Ibu Bambang. Mestinya itu kan ibunya si Bambang. Ya, Ummu Bambang kalau bahasa Arabnya. Tapi di sini Ibu Bambang itu bojone Pak Bambang. Bu Joko itu bojone Pak Joko. Mestinya Bu Joko karena dia punya anak Joko namanya. Bu Joko. Nyonya Joko atau istrinya Joko, nggak masalah seperti itu. Tapi kadang-kadang orang manggil Mama Joko, ya, nama sadarkan kepada suaminya. Akhirnya ketika pegatan oleh suami ganti menembur ini jenengi. Kalau bapak akan terus selamanya sampai hari kiamat, dan dia akan dipanggil dengan nama bapaknya, bintinya itu nggak boleh. Nah kalau untuk keselamatan seperti tadi yang sampaikan, keselamatan maksudnya keselamatannya gak ngono mati gitu, ya gak apa-apa, sementara saja. Gitu. Tapi kalau dengan nama bapaknya yang kebetulan PKI gitu, kemudian gak iso kerja, jadi pegawai, ya kerja liane kan gak iso, ya mungkin lebih baik seperti itu, ya. Jadi pegawai justru kalau orang tidak dipecat gitu kan ya. Jadi tetap dalam kondisi kecuali yang sangat darurat, maka ya beda lagi ceritanya, ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang haram sebelumnya, tapi ya tidak kemudian semata-mata mumpung oleh terus-terusan gitu. Jadi makan babi haram contohnya, ya ketika kalau nggak makan, nggak ada makanan apa-apa, kalau nggak makan itu mati, ya sudah makanan sekedar untuk supaya hidup, jangan mumpung oleh terus gasak wae gitu. Ya nggak boleh kalau seperti itu. Ya gasaknya itu yang nggak boleh, tapi makannya boleh, nggak boleh banyak-banyak, cukupnya. Nah kita teruskan. Dan ini perkara yang bukan perkara yang remeh, karena ancamannya adalah haram surga, artinya masuk neraka, atau dalam hadis sebelumnya kufur. Tidaklah hadis Nabi yang menyebutkan tentang ancaman neraka atau kekafiran kecuali para ulama menghukumi itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Kemudian yang ke-12, alla yatasabbab fi sadmihima. Alla yatasabbaba fi sadmihima. Tidak menjadi sebab dicelahnya kedua orang tua kita. Kalau orang anak mencela orang tua, itu jelas suatu keburukan. Semua orang mengatakan anak durhaka. Ya, anak durhaka. Tapi kalau orang lain yang mencela bapaknya, maka si anak enggak dipersalahkan. Enggak dipersalahkan. Cuma di dalam agama dia menjadi sesuatu yang salah kalau dia menjadi penyebab dicelanya bapaknya. Misalnya si A ngatain bapaknya si B, bapakmu wireng. Si B terus mencela, bapakmu tulang-tulangi ireng. Terus akhirnya celaan. Nah bapakmu entu teh ireng. Nah itu menjadi sebab bapak kita dikatain, ya memang kenyataannya hitam, tapi yo gak usah dihitam-hitam lah, kok sampai tulang-tulangi. Ini berdosa, ya. Memang dia tidak mencela orang tuanya secara langsung, tetapi dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Ini namanya tidak memuliakan orang tua, tidak menjunjung dhuwur mendem jeruh asmaning wong tuwa. Karena dia menjadi sebab mencela bapaknya orang lain itu berdosa, ya. Menjadi sebab dicelahnya bapak kita tambah dosa, ya, tambah. Fa fi sahihaini an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, inna sesungguhnya min akbaril kabair, termasuk dosa besar, ayyal anar rajulu walidayhi, seseorang yal ana melaknat, mencela, walidayhi, kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar seorang anak mencela kedua orang tuanya, memaki kedua orang, mencela, melaknat kedua orang tuanya. Kila, ditanyakan, ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi, wa kaifa, dan bagaimana yal'anu, melaknat, ar-rajulu, seseorang itu walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada anak mencela orang tuanya. Loh, itu di zaman itu, ya masih dekat dengan zaman jahiliyah. Mencela orang tuanya suatu yang aib. Sehingga sahabat ini heran, kok ono gitu loh. Kok ada anak mencela orang tuanya, wahai Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa ya ada gitu? Rasulullah SAW menjawab, ya subur rajulu abar rajuli, seseorang mencela ayahnya orang lain. Fayasubu abahu wa yasubu umuhu, lalu orang lain itu mencela bapaknya dia dan sekaligus mencela ibunya. Karena biasanya orang itu mesti pengen menang. Ketika bapaknya dicela, dia pengen menang, dapat poin lebih. Nek podo-podo mencela bapak poinnya podo, sekalian cela ibu 21. Nah, ini namanya mencela orang tua sendiri, karena menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Orang tua kita itu ya orang tua yang harus kita muliakan dalam agama. Ya harus kita perbaiki hubungan kita dengannya, ngomong saja harus yang halus, ya, tidak boleh atau ambekan gede, atau ngomong halus tapi wong tua cek mangkel, cek ganjel no atine, itu termasuk nggak boleh ngomong kasar, ya. Itu dalam agama kita mengajarkan seperti itu, ya, tidak boleh kasar, apalagi semakin tua ya, harus kita yang banyak berkorban, korban perasaan, korban tenaga dan sebagainya demi apa? Memuliakan orang tua, demi menghormati orang tua. Jangan orang tua kecewa dengan kita yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kecewa dengan kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita pelajari dari bab ini. Semoga menambah ilmu bagi kita sekalian tentang bagaimana indahnya agama kita Islam di dalam mendidik kita bergaul dengan kedua orang tua kita yang banyak berjasa terhadap kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.